Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 7 Januari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7-10 berbicara soal Allah adalah kasih. Yohanes mengajak agar kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah, dia bukanlah kasih. Maka kita yang lahir dari Allah hendaknya selalu hidup di dalam kasih, seperti Allah mengasihi kita, sehingga mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bacaan Injil dikutip dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Injil berbicara soal Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat banyak orang yang kelaparan seperti domba tanpa gembala. Maka ia terus mengajar, dan ketika malam tiba, ketika murid-murid meminta Yesus agar menyuruh orang pulang, Yesus malah menantang mereka. Kamu harus memberi mereka makan. Setelah berdiskusi, didapatinya hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta agar mereka duduk berkelompok. Dan setelah mengucap berkat atas roti dan ikan, ia memberikan kepada para murid untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak yang mengikuti dia. Dan setelah kenyang, dikumpulkanlah potongan-potongan roti, sisa 12 bakul penuh. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh Yohanes, kita ini berasal dari Allah, Sang Sumber Kasih. Maka kita sebagai anak-anak Allah harus hidup dan mewujud nyatakan kasih itu dalam diri kita. Semua tindakan harus diukur dalam kerangka kasih, sehingga kita benar-benar menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah yang adalah kasih, yang mengutus anaknya yang tunggal sebagai bentuk kasih kepada kita untuk keselamatan umat manusia. Barang siapa mengaku diri sebagai anak Allah, haruslah saling mengasihi.
karena kasih itu berasal dari Allah. Sebaliknya, orang yang tidak tinggal di dalam kasih, dia bukanlah anak-anak Allah. Allah lebih dahulu mengasihi kita dan mengutus anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Kasih memerlukan pengorbanan. Kasih meninggalkan ego-ego. Kasih meninggalkan kenyamanan. Sekalipun dituntut yang berat karena kasih, anak-anak Allah akan melaksanakannya. Maka menjadi pertanyaan permenungan yang pertama, sudahkah hidupku didasarkan atas kasih? Dan apakah aku sanggup untuk terus mengasihi sekalipun konsekuensinya tidak ringan? Bacaan Injil menunjukkan sikap Yesus yang berbelas kasih ketika melihat orang yang begitu banyak seperti domba tanpa gembala. Muncullah rasa belas kasihan. Maka Yesus menegaskan kepada para murid, kalian harus memberi mereka makan. Para murid belum memahami siapa Yesus. Maka ia protes. Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan? Ini bentuk sikap ketidakpercayaan orang yang belum mengenal Yesus. Baru nanti setelah pergandaan roti, para murid semakin beriman. Yang menarik adalah setelah mengucap berkat, ia memberikan roti dan ikan itu kepada para murid untuk dibagi-bagikan. Menjadi murid berarti ikut ambil bagian dalam karya Sang Guru. Yesus sungguh Maha Kasih. Ia mempunyai hati yang sangat dalam. Maka sebagai murid, kita harus ambil bagian dalam karya itu. Membantu Yesus menyalurkan rahmat Allah kepada siapapun juga yang kita jumpai. Sikap kasih harus menjadi sikap orang-orang Kristiani, pengikut-pengikut Kristus. Maka perhatian kepada orang-orang kecil, orang miskin, orang tersingkir, difabel, menjadi fokus kita. Itulah sebabnya gereja mempunyai fond untuk orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang tersingkir. Kita semua diajak untuk terus-menerus dengan kasih menjadi perpanjangan tangan Yesus bagi sesama. Dan jangan sampai ada orang-orang yang tidak terperhatikan. Sisa makanan dikumpulkan dan didapati 12 bakul penuh.
orang-orang yang tersisa akan dikumpulkan menjadi kesatuan dengan para rasul, dengan 12 rasul, sehingga mereka tetap akan dapat menjadi satu keluarga Allah. Maka mari bersama-sama kita sadari sebagai anak-anak Allah, murid-murid Yesus, kita diminta menjadi perpanjangan tangan Allah, menyalurkan berkat dan rahmat Allah kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Yesus Putra-Mu yang sungguh menjadi teladan kasih bagi kami. Ia mengasihi semua orang tanpa kecuali. Sebagai bentuk kasih-Mu kepada sesama, kepada manusia, kepada umat-Nya. Maka biarlah kami ambil bagian dalam kasih itu, agar akhirnya kasih-Mu semakin nyata di tengah-tengah masyarakat. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Dorong dan bangkit, agar iman umat-Mu tetap tangguh, tetap kuat. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus-menerus menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita sehat, orang lain sehat, dan semua sehat. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam menghayati panggilan tugas sebagai pewarta sabda. Tahun ini adalah tahun jubileum. Alangkah baik kalau kita pernah juga mengunjungi pintu suci di katedral untuk mendapatkan indulgensi dan pengampunan dosa. Semoga kita semakin disucikan dan pertobatan kita membawa hasil. Terima kasih untuk semua peran panjenengan lewat doa-doa, lewat pemberian diri, waktu, tenaga dan karya, serta dana, yang akan semakin mampu bagi gereja untuk melayani sesama. Mari bersama-sama kita bersama Yesus terus mewartakan kasih di tengah masyarakat. Dan ingat pesan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.